ketika kita ngebantu orang lain, kita akan dibantu oleh Allah di dunia dan di akhirat. Jadi saya, ngebantu orang lain kayak gitu, jadi dapat ilmu untuk menaikkan bisnis saya juga gitu. Aneh-aneh caranya. Kita kasih solusi. Gila, ini masjid aja Masya Allah, tabarakallah ya, atasin Allah Alhamdulillah. semuanya. Allahu Akbar. Jadi masjid itu penghasilannya yang tadinya cuma 95.000. Betul. April 2024. Jadi Adit ini punya masjid affiliate di Bandung, di Bunut, sama kawan-kawan lah ya. Ya masjid mah punya umat gitu ya. Iya. Tapi dioptimasi karena dia pengusaha luar biasa, omsetnya 34 miliar setahun. Amin, alhamdulillah. Masya Allah. Jadi punya bimbel. Punya bimbel, betul 3 juta siswa saya. 3 juta siswa. Ini ketika POV ya, duit dipegang sama orang yang tepat. Amin, ya Allah. Larinya ke masjid, larinya buat umat. Keren ya. Jadi masjid nggak cuma mengandalkan minta-minta lewat kotak. Betul. Tanpa mengurangi rasa hormat ya. Nggak salah sih, kalian buka donasi apa segala macamnya. Tapi terlalu kita berpatokan sama kotak amal gitu loh. Sementara di Saudi aja, di depan Masjidil Haram ada Zamzam Tower aja. Betul. Itu wakaf yang dibuat sama raja. Betul. Kalau nggak salah King Abdul Aziz ya saat itu ya. Untuk yang operasional masjid, keuntungan deh. Semua biaya sewa apa segala macamnya. Anyway begitu kurang lebih. Maaf kalau ada yang salah ya. Tapi intinya adalah 95.000 bulan April ternyata masjid aja 3,9 miliar. Dari mana? Alhamdulillah. Jualan perabot. Saya jualan baskom. Alhamdulillah sudah menjual 1 juta baskom. Bakuping. Tadi padahal ada di luar ya. Bakuping itu apa? Bakuping itu ya kayak baskom. Tapi ternyata buat yang di Jawa itu mereka butuh buat besek. Yang syukuran, hajatan, hitanan, pulang umroh. Dan mereka butuh gitu. Jadi ketika mereka syukuran, orang yang datang ke rumahnya itu nanti dikasih besek itu. Nasi dan lain-lainnya gitu. Iya betul. Yang buat ayam. Iya, pokoknya intinya adalah gue ngundang lo ini kan karena lo pemilik gak sih masuknya? Saya ya pemiliknya itu ketemu dengan saya di salah satu acara bisnis, belajar marketing dengan guru saya Coach Dr. Fahmi. Kemudian setelah itu dia udah 20 tahun bisnis tapi belum online. Dan dia melihat saya katanya ya pengen belajar TikTok awalnya gitu. Tapi pada akhirnya ya di-handle sama kita di brandnya gitu. Sama masjid dia ngasih 20% keuntungannya dari perabot penjualan itu untuk masjid. Dahsyat. Jadi ada BUMM ya, Badan Usaha Milik Masjid. Iya. Jadi masjidnya mandiri bisa ngehidupin dengan afiliator. Betul. Affiliate. Kemarin alhamdulillah kemarin kan kita ada itikaf. Jadi kita membagikan 26 juta sebanyak 2.600 porsi makanan untuk teman-teman yang itikaf di masjid untuk buka dan sahurnya. Alhamdulillah. Masya Allah. Itu duit dari mana? Ya dari hasil usaha ini, dari dividen masjidnya itu. Jualan di masjid. Haram bukan? Masa masjid dipakai buat tempat jualan? Masjid affiliate. Orang lagi sholat denger, halo kak silakan kak beli kakak. Iya. Haram. Enggak, tapi kan kita itu enggak di masjid sebenarnya gitu. Namanya masjid affiliate. Tapi tempatnya enggak di masjid sebenarnya gitu. Oh. Sorry, mewakili netizen. Kita mulai aja gimana bro? Siap. Sampai akhirnya gue ngeliat postingan lu tuh ya teman-teman ya. Kita sama-sama tahu lah, kita pasti bosan dengan kemiskinan. Kita pasti pengen bangkit ya. Kita pengen cari tahu gimana cara untuk keluar dari kemiskinan, gimana cara bangkit dari kemiskinan. Betul. Ya buat teman-teman, buat bapak-bapak apa segala macamnya, lihat deh. Umur 25 tahun aja, 28 tahun ya? 28 tahun. 28 tahun udah dapetin 34 miliar setahunnya. Alhamdulillah. Cek deh umur kita berapa? Umur lu berapa? Masa gak bosan sih? Bosan kali ya jadi miskin mulu kali ya? Kita pengen coba benahin. Dan mulai tauhidnya yang pertama. Betul, ya kan? Setuju. Duit ada tapi kita balikan kepada Allah dan seterusnya. Dan kedua ikhtiar harus tepat. Karena ternyata makan saya cuma sehari 30.000 kan. Jadi ya kita kalau sebagai pengusaha menurut saya ya udah cukup gitu. Tinggal kita ngebantu yang lain. Masya Allah. Ya udah tadi gue denger kata keluar di situ, kita bantu orang lain, tanggung jawab lo, dikasih solusi, tolong kasih solusi buat penonton saya yang saya sayangi. Ayo teman-teman sepakat ya, kita sukses bareng-bareng mau nggak? Kita kaya bareng-bareng mau nggak? Jangan sampai kita kok kayaknya terlena happy aja miskin. Taunya tiba-tiba nanti di umur 40 baru stres. Timothy Ronaldo udah nambah lagi mobilnya. Ngomong mulu gitu loh, tapi lu kagak gerak-gerak gitu loh ya. Sama-sama kita ubah hidup kita bareng-bareng ya. Ya gimana cara untuk ngubah hidup kita jadi lebih baik, lebih berkembang, lebih serius lagi. Yuk, cuan lagi, kita kaya bareng-bareng. Oke, gue lihat video lu yang kemarin bro. Siap. Untuk bantu mereka, untuk biar bangkit ya, biar gak susah lagi hidupnya.
Ada video yang ngevideoin di depan kantornya itu, ngevideoin banyak karyawan-karyawannya dia, komisaris, manajer-manajernya mobilnya mewah-mewah. Alhamdulillah. Mereka bisa hidup juga ternyata ya. Kata guru saya ke karyawan itu harus royal supaya mereka pada loyal sehingga ya benar-benar maksimal kerjanya gitu. Jadi itu yang kita kerjakan, alhamdulillah. Jadi 3 manajer kita kasih mobil operasional yang bagus-bagus. Saya sama Alif juga, alhamdulillah pakai mobil yang bagus juga. Coba ya menikmati ya, sama mensyukuri nikmat Allah. Masya Allah. Dan lu parahnya sempat miskin parah bro ya? Sempat terpuruk banget ya? Ya bapak saya supir ambulans sebetulnya. Oke. Bapak saya supir ambulan. Ya dulu sempat seperti itu loh. Makanya dari pada saat pemilihan saya untuk jurusan kuliah, saya udah langsung pengen kaya sehingga milih jurusan yang cepat kaya waktu itu. Waktu itu kan 7 tahun yang lalu mungkin pilihannya itu tambang minyak. Makanya saya sekarang S1-nya itu adalah geologi. Karena saya di awal pemilihan masuk jurusan itu udah pengen kaya gitu. Keren. Cara cepat kaya versi lu gimana sih? Nanti lu ceritain ya? Siap insya Allah ya. Banyak orang yang udah kayaknya hidupnya kesian gitu loh. Maksudnya umur 28 tahun udah begini, tapi mungkin kita berkaca sama umur kita udah 30-an ini. Bentar lagi udah 40 guys. Ya dong, masa betah banget sih dengan kondisi yang sekarang gitu loh. Cara cepat kaya versinya lu ya. Coba di play coba. Ini mobil apa nih depan? Itu S-Class punya komisaris PT Cerebrum, teman saya yang ngeris dari nol, Alif Hijriyah. Bisa berubah hidupnya ya? Alif itu sangat mengerikan. Jadi dia bahkan gak punya rumah orang tuanya. Sampai ke mungkin 2 tahun lalu orang tuanya tuh baru punya rumah. Dibelikan sama Alif. Berubah hidupnya ya. Alhamdulillah. Kita pengen nyontek caranya Kang Adit nih gimana nih. Nah ini Mercy depan itu apa? Itu saya pakai Alphard, terus ini teman-teman yang lain ada yang pakai Fortuner, terus ada pakai Jimny, ada yang pakai HRV juga manajernya. Kalau yang lainnya tuh yang bawa mobil yang lainnya itu staff saya juga. Yang ngasih siapa mobilnya? Kalau staff mah ya mereka sendiri, sebenarnya kita masih baru tahap ke manajer. Manajer dikasih mobil? Iya. Ya operasional. Mobil bini lu mana? Tadi mana ke shoot ya? Oh ada di sini ya? Ada, istri saya pakai Mercy E350 gitu. Siapa yang beliin? Nah sebenarnya itu juga mobil perusahaan. Bisnis lu sebenarnya bimbel masih menjanjikan. Cara masuk BUMN, cara Betul. CPNS. Saya ada 15 aplikasi bimbel. Wow, ini pengusaha bimbel nih guys. Untuk persiapan CPNS, sekarang kan mau BUMN, persiapan untuk orang yang mau masuk ke BUMN, PTN, TNI, Polri, sekolah kedinasan, dan banyak lagi yang lainnya. Nanti saya ada di slide saya. Nanti ya kasih tahu ya. Termasuk masjid affiliate ya di Bandung ya. Jadi sempat viral ya. Jadi nge-host di luar masjid tentunya. Betul. Ya kan, di samping, di atas dan seterusnya gitu ya. Akhirnya nanti masjidnya bisa hidup dengan sendirinya gitu. Nah, alhamdulillah. Kalau pengen lebih dalam harusnya lu bisa banyak menginspirasi yang lainnya tuh. Karena lihat berita yang beredar deh. Kesian lo, sedih lo. Betul. Orang-orang yang pengen kaya, orang-orang pengen keluar dari masalah hidupnya yang terpuruk sekali, dari kemiskinan dan lain sebagainya. Ini lihat deh, wanita parubaya di Banjaran nekat akhiri hidupnya sendiri akibat terlilit utang. Ini tetangga saya. Nah lo, gantung diri. Jadi emang benar-benar salah satu asalnya mungkin saya kurang semangat juga memakmurkan masjid. Jadi masjid itu udah berjalan, saya bangun dari 2019 bersama Alif. Karena pada waktu itu ya alhamdulillah bisnis tahun pertama langsung untung. Saya ketemu dengan Alif itu di Rohis SMA. Dan ketemu dengan Alif itu di SMA Bale Endah ya. Nama komunitasnya itu Orbit, Organisasi Bina Iman dan Takwa. Jadi alhamdulillah tahun pertama langsung untung. Setelah itu ya saya jadi kepikiran kayaknya pengen bikin masjid, padahal kantor belum punya, masih ngontrak. Nah terus singkat cerita bapak saya punya tanah di yang kemarin itu. Terus kita bangun dulu masjid. Tapi ya saya nggak tahu gimana waktu itu berubah pikiran. Pas waktu mau selesai masjidnya dipakai sama kantor dulu. Tapi setahun kemudian udah pakai masjid lagi. Nah 2019 seperti itu. Sampai 2023 itu masih nggak ramai. Jadi masih masjid milik perusahaan gitu. Jadi hanya digunakan oleh karyawan-karyawan saya saja. Jadi hanya dipakai untuk zuhur dan asar gitu. Nah seperti itu. Karena ternyata waktu itu yang menjadi ketua DKM-nya itu adalah karyawan saya. Jadi mereka mengelola masjid tidak serius. Sebetulnya hanya sisa waktu saja gitu. Nah setelah itu saya belajar nanti ada ya. Belajar kemana-mana, ke Jogokarian, ke Real Masjid,
ke Darut Tauhid, ke ITB dan lain-lain lah ya, banyak. Ternyata saya mendapatkan kesimpulan kalau ingin ngurus masjidnya makmur itu harus ada yang fokus gitu. Nah setelah itu saya baru ada motivasi nih, pengen ditambah kejadian ini. Tetangga saya gantung diri karena dia terlilit hutang gitu. Maka dari itu saya mengevaluasi di Masjid Al-Kahfi ya dulu ya. Ini seperti apa sih memberikan solusinya? Kan berarti dia gantung diri dengan hutang kalau tidak salah jutaan saja ya. Berapa? Ya saya dengarnya ya sekitar 1,7 jutaan, tapi belum tahu itu, belum pasti ya. Tapi jutaan sebenarnya. Utang 1,7 juta? Nggak maksud untuk merendahkan ya, yang merasa bahwa 1,7 besar gitu ya. Tapi kan itu mudah dijangkau ya harusnya ya. Tapi kok bisa seperti itu ya? Nah, setelah tahu ada kejadian seperti ini, saya mengevaluasi masjid. Berarti kan dia itu karena dua hal ya, keimanan sama kemiskinan. Nah, setelah dari itu saya lebih semangat lagi gimana minta solusi ke Allah, berdoa gitu ya. Ya Allah, gimana saya pengen memberikan solusi dua ini. Akhirnya sejak awal tahun 2024 itu masjid jadi ada yang full time ngurusnya adik saya itu, Aska Dwi Ansori. Oh, Aska ya. Ya, nah dia kelola terus berdoa. Setelah belajar kemana-mana mempelajari program di sana. Oh, Jogokarian ada Kampung Ramadan Jogokarian. Kita bikin Kampung Ramadan Bunut. Oh, ternyata di masjid lain ada program meramaikan tahajud subuh berjamaah, kita juga pakai. Nah, sampai singkat cerita ya, alhamdulillah kita ketemu dengan Om Black gitu, ketemu dengan Om Black lagi. Nah, sebenarnya Om Black itu adalah teman saya sejak 2019. Jadi 2019 itu saya ikut lomba namanya Dirham dari BNI Syariah, Ekrab dulu tuh ya. Nah, alhamdulillah saya menang waktu itu. Terus ketemu lagi dengan Om Black itu 2022. Karena saya kan konten kreator ya. Pada saat 2022 itu udah tahu, ternyata ada peluang cuan dari affiliate gitu. Tapi saya belum mulai karena saya masih sebagai konten kreator pribadi untuk brand saya gitu. Jadi belum mulai affiliate. Nah terus saya ngajak ke Om Black, ini ada peluang cuan dari TikTok affiliate. Ayo silakan dicoba. Tapi Om Black nurutnya 2024 April gitu. Nah 2024 April Om Black mulai. Bulan Mei ketemu lagi dengan saya. Kang, alhamdulillah saya sudah sehari 1 juta komisinya. Keren Om Black. Nah, jadi ketika awalnya saya kan alhamdulillah sekarang ada pengalaman bisnis tadi ya. Terus saya juga kuliah lagi S2 SBM ITB, MBA ITB. Awalnya saya pengen nambah program masjid untuk memakmurkan itu, ngasih seminar gratis tentang bisnis. Tapi ternyata ketemu dengan Om Black, ada peluang dari affiliate. Ya saya mikirnya, wah kayaknya ini lebih cocok, terutama untuk tadi masyarakat menengah ke bawah gitu ya. Untuk affiliate ini bisa dikerjakan oleh banyak orang. Maka dari itu kita mulai nama programnya itu Malam Minggu Cuan. Itu sebulan 2 kali, sekarang udah pertemuan ke-16 alhamdulillah. Awalnya itu sekitar 20-an lah ya yang ikut, sekarang 400-an. Kemarin kan Bang Dery juga lihat ke sana ya. Ya, kita juga alhamdulillah terima kasih undangannya Dit ya. Alhamdulillah. Sama Om Black dan lain sebagainya. Aska juga ketemu tuh, ketua DKM-nya. Siap. Sampai Tokopedia pun support ya. Alhamdulillah. Jadi, keren. Jadi ada spanduk tuh Tokopedia tuh tentang afiliator tuh. Keren. Itu dengan Tokopedia tuh ketika Malam Minggu Cuan yang ke-8 ada yang melihat program kita ya. Terus dia bilang dari Tokopedia itu ada yang melihat kayaknya anak yatim kita tuh bisa dititipkan di sini nggak ya gitu, bisa kerjasama nggak ya. Nah kebetulan saya pribadi pun lagi pengen bikin asrama dulu, pengennya tuh asrama CEO karena tadi saya punya skillnya tuh di bisnis ini gitu ya. Tapi ketika ketemu dengan rumah yatim, alhamdulillah mereka waktu itu pembangunan kita masih setengahnya lah, 50%. Mereka datang, kita disupport sama rumah yatim juga sekitar 130 jutaan sampai jadi. Sekarang ada 12 anak yatim. Ya maksudnya program yatim bisa kerja karena nggak semua yatim ternyata. Dan mereka alhamdulillah sudah cuan juga. Dan target kita ya tadi dari mustahik menjadi muzaki gitu ya. Amin ya Allah. Amin ya Rob. Masya Allah. Coba kita lihat aja kondisi masjid affiliate ya. Memang siap. Keseruannya seperti apa. Kalau lu ada slide yang bisa ditampilkan. Siap insya Allah. Jadi warga Bandung dan sekitarnya nih bisa mampir nih untuk belajar menjadi afiliator. Dia sharing-sharing Malam Minggu Cuan juga gratis bro ya. Tinggal di sana ya. Gratis 100%. Tuh. Dan sudah banyak yang sukses, alhamdulillah. Coba, lu boleh ceritain nggak sih ada beberapa gambaran apa yang dikerjakan di masjid affiliate sehingga cuannya juga bisa bermanfaat buat orang banyak, sejarahnya. Wis, ada foto gue nih. Nah, ini makasih banyak Bang Dery sudah sama-sama. ke masjid affiliate, sangat luar biasa. Loh ini kapan? Tadi. Keren. Update loh. Tadi nih ya. Langsung. Iya. Ada Koh Chris, ada Cemil, itu yang pernah buat Mart juga Cemil.
Coba jelasin ini seru nih masjid afiliat. Nanti baru abis ini kita ke bisnis dulu ya bro ya. Siap. Yang PT Karena Cerebrum tapi ini ya. nyambung kayaknya. Nyambung ya? Ya, siap. Cakep. Nih kita belajar bareng-bareng teman-teman. Oke, Jadi bismillah panggilan ya. buat teman-teman yang bosan hidupnya gitu-gitu aja. Ayo, saya tahu pasti kita juga melakukan hal yang sama nih teman-teman. Pengen coba merubah jadi lebih baik, pengen cepat kaya. Kita tahu kita juga pasti bosan gitu kan. Gua tahu lu juga pasti resah. Selama ini mungkin jadi gunjingan tetangga terus nih. Mana nih kok istri gini-gini aja nih, keluarga lu gini-gini. Ada kemarin teman gue cerita tadi partner gue. Dia cerita begitu bukber teman SMA-nya. Ada yang sampai nggak ada yang mau datang, bro. Atau pas datang mobilnya nggak semeriah, nggak yang kayak lu punya gitu. Kan jadi ajang-ajang kayak gitu kan jadi kesian deh. Iya, betul. Karena udah terbanding-bandingi bahwa gue tahu pasti lu juga ada yang ngerasa ketertinggalan. Kok temen gue udah jadi orang gitu loh. Ya kan, jadi sama-sama sepakat lah kita di sini pengen naikin taraf hidup lah ya. Oke, lanjut bro. Coba Masjid Afiliat Al-Kafi Bunut BUMN. Nah, Badan ini Usaha ya, Milik Badan Usaha Masjid. Milik Masjid. Coba. Alhamdulillah ya. Jadi ini event-eventnya ini kemarin pas ada Bang Dery ke sana Masjid Siap. Afiliat ya. Makasih undangannya bro. Nah, ini ya kita kan kondisinya di tengah sawah ya Bang Dery ya. Secara geografis seperti ini, masjidnya pun sederhana ya. Kalau misalkan kemarin lihat mungkin ya tidak bangunan dari bata gitu ya, tapi ya dari seperti inilah gitu ya. Nah, terus ini sebenarnya yang kita ingin bantu tadi emang menjadi masjid berdaya 5.0. Cakep. Menjadi tempat pusat pemberdayaan masyarakat. Kita memberikan 3 hal, pelatihan affiliate lengkap dan seller yang lengkap. Karena tadi kita kan punya pengalaman membangun seller dari nol sampai sekarang. Bulan kemarin itu 1,37 ternyata jadinya itu miliar. Bulan Maret 2025. Itu Kemarin. bukan dari donasi kan? Bukan, itu emang jualan perabot tadi, jualan baskom. Wah, Alhamdulillah. Nanti kita jelasinnya di sini ya. dia tromol nggak kepake tuh ya? Oke lanjut. Nah, kedua, kita punya badan usaha milik masjid miliaran. Kita pengen juga membantu banyak masjid yang lain kan, supaya berdaya. Supaya tadi tetangga saya sampai gantung diri gitu. Saya pengennya membantu juga karena ya alhamdulillah tadi bisnis saya sudah berjalan. Saya juga kemarin kuliah MBITB ya pengen membantu juga mengamalkan ilmu-ilmu saya gitu. Oke. Nah ini ya, jadi saya membangunnya itu 2019 dengan partner saya itu Alif ya. Jadi ini kondisi 2019 dan 2024-nya seperti ini. Dari mulai nol, dari mulai batu pertama nih yang ini nih. Kemudian, nah ini perjalanan bisnis saya ya. Jadi dulu saya pernah ternak lele juga 2012. Jadi memang banyak gagal dulu, sebenarnya saya juga sama. Cuman mungkin saya gagalnya ya lebih muda dan terus mencoba. Testing lagi. Pernah ini jualan ternak lele. Pernah juga dengan bapak ini bikin pabrik tahu. Tapi gagal juga. Terus pernah jadi supir Grab juga saya waktu itu. Ya. Wow. Ini dengan paman saya Mang Hadi ya. Saya juga mungkin salah satu dapat ilmu bisnis itu dari paman saya ini. Jadi saya dulu ketika saya itu setelah bimbel kelas 2 SMA, bimbel kelas 3 SMA, tahun pertama saya tidak lulus. Jadi itu yang menjadi motivasi saya untuk bikin bimbel sebenarnya. Tahun pertama tidak lulus, saya bimbel lagi. Akhirnya alhamdulillah lulus. Nah, ketika saya bimbel lagi itu, saya menyibukkan diri saya dengan jual beli HP online. Dulu di OLX, jadi bawa barangnya itu di BEC, Bandung Electronic Center. Kemudian saya jual di OLX. Bahkan dulu pada saat usia saya 17 sampai 19 tahun udah punya cuan satu hari 500 sampai dengan 1 juta bersihnya gitu, alhamdulillah. Umur berapa? 17-19 tahun lah dulu waktu itu. Di umur 17 tahun pendapatan sehari 1 juta rupiah. Alhamdulillah. Masa kita nggak pengen sih guys? Ayo dong. Jadi sangat luar biasa potensi internet sebenarnya harus benar-benar dimaksimalkan. Jangan offline saja gitu ya. Kita harus mulai ke internet juga. Saya karena selama 8 tahun ini ya terus fokus di internet ini. Nah, terus ini ya. Nah, ini Alif Hijriah ya. Yang teman saya, partner saya dari nol 2017 kita mulai membangun Cerebrum ya. Nah, jadi ketemunya tadi di masjid ya, di SMA saya, di organisasi Bina Iman dan Takwa SMA 1 Balenda. Terus, nah ini tadi yang saya ceritakan, saya gak lolos ya di tahun pertama. Padahal orang tua saya sudah membimbelkan saya dengan biaya yang mahal. Jadi saya gimana? Kayak kecewa. Bapak saya itu adalah supir ambulan, oma saya guru. Mereka udah mengeluarkan biaya banyak nih buat saya bisa bimbel. Tapi saya kenapa udah 2 tahun bimbel belum masuk gitu. Itu yang menjadi motivasi saya untuk bikin bimbel juga sebenarnya gitu. Oke. Nah, terus ini dulu kenapa ketemu dengan Alif, karena Alif ini ketika SMA membantu saya diajak untuk ikut olimpiade gitu. Nah, alhamdulillah Alif dia sukses tapi saya tidak ya olimpiadenya. Dan ini Alif secara background juga di matematika ITB cum laude.
Terus S1 S2-nya cuma 5 tahun fast track. Jadi ini partner saya emang sangat luar biasa. Makanya saya dulu ketika merilis kan awalnya pertama dulu. Ketika followers sudah ratusan ribu, 100 ribu lah ya. Saya mikir, aduh kayaknya ini nggak bisa sendiri. Saya nyari siapa yang bisa membantu. Ternyata kepikirannya Alif gitu, karena ketika SMA dia membantu saya untuk diajarin ayo ikut Olimpiade gitu. Jadi saya kepikiran seperti itu. Ini sahabat yang tidak lupa dengan kulitnya nih. Nah, jadi ini lanjut ya. Jadi PT Cerebrum itu emang aplikasi pertama itu Cerebrum untuk persiapan masuk PTN. Jadi awalnya emang suatu karena tadi saya keresahan dengan saya udah bimbel keluar biaya mahal tapi belum lolos. Gimana yang lain gitu yang pengen sukses, pengen masuk kuliah tapi mereka tidak punya biaya dan tidak punya akses. Ini kan 2017 gitu ya. Makanya saya pengen membuat solusi dengan bimbel yang murah sebenarnya tapi bagus juga gitu. Makanya nanti nih di sini saya jelaskan. Nah, awalnya itu satu aplikasi, sekarang sudah 15 aplikasi ya. Dari 15 aplikasi ini tadi 3 juta siswa dan alhamdulillah ini tahun kemarin 2024 34 miliar setahun. Wow, banyak banget PT-nya, Bro. Ya ini brandnya ya, brandnya. Oh, brandnya tapi dalam satu PT. Betul, dalam satu PT. Jadi intellectual property-nya banyak dalam holdingnya. Iya, betul. Satu holding ya. Oke, lanjut tuh. Nah, terus tadi uangnya itu untuk yayasan ya. Jadi di yayasan saya itu tidak hanya masjid juga, sebetulnya ada saung tahfidz juga. Kita punya santri juga, ada sosial juga, ada BMT juga, koperasi dan juga ada PAUD tadi. Ini kelihatan nggak sih dari teman-teman screen-nya? Kelihatan ya? Muncul nggak? Langsung muncul kan ya? Kelihatan ya semuanya ya? Nah ini teman-teman ada jadi BUMN, jadi OJK, jadi Nakes. Namanya kuat banget bro, secara intellectual property, secara brand. Jago TPA, jago kuliah, jago Jepang. Cocok tuh kan? Kasih solusi, kasih mahasiswa, kasih ini. Kita cocok kolaborasi tuh bro. Yayasan Cerebrum. Iya. Nah ini ya, jadi tahun pertama untung kita langsung bikin yayasan gitu. Oke. Alhamdulillah. Nah ini saya juga konten kreator ya tadi. Di TikTok 700 ribuan followers. Terus dulu juga saya sebetulnya udah mulai affiliate nih dari mulai September 2023. Udah sekitar 3 jutaan, 5 jutaan sebulan ya. Cuman sekarang akunnya 24 pelanggaran, katanya nggak bisa ya kalau 24 pelanggaran. Nah ini akun lu hilang dong? Nah sebenarnya masih ada, cuman nggak bisa karena yang kuning. Kan bisa diurus. Nah kalau 24 nggak bisa. Padahal saya kan orang dalam TikTok, saya juga dapat sertifikasi TikTok juga. Lah kenapa nggak dibantu? Nggak bisa, katanya ini udah aturan 24 pelanggaran. Boleh belajar nggak? Iya. Coba deh, ini kita mau tahu juga nih sama teman-teman semua nih. Ya kan pasti lu juga pengen berubah nih dan pengen tahu pelanggarannya apa aja sih biar teman-teman nggak ngelakuin. Nah, jadi banyak sih dulu kan ini saya sekarang akunnya nanti dilihatkan ada 30 akun TikTok. Dan ini salah satunya yang saya sendiri. Jadi emang kalau udah 24 pelanggaran itu udah nggak bisa. Katanya ada bisa dengan MCN gitu ya, dibantu oleh MCN, tapi ternyata kita udah coba nggak bisa juga. Nggak bisa. Lu ngomong apa aja waktu itu emang? Oke, waktu itu sebenarnya pengalihan traffic sih. Jadi TikTok pengen semuanya di TikTok. Sedangkan kita ngarahin ke WA, ngarahin ke yang lain gitu. Shopee, Tokopedia. Iya, sebenarnya yang paling banyak itu. Dan banyak sebetulnya nanti. Nah itu salah satu materi yang dibahas di Masjid Affiliate tentang pelanggaran. Karena banyak juga yang belum tahu kan tentang pelanggaran ini ada apa aja gitu. Iya. Oke, lanjut. Seru nih. Nah ini akun brand-brand saya ya, jadi udah jutaan followers juga. Wih, bimbel ya. ASN, memang industrinya bimbel ya bro ya. Bimbel. Nggak ada matinya ya. Atau gimana strateginya? Ya gimana, sebenarnya ini bergantung dengan pemerintah juga kan. Jadi misalkan pernah beberapa tahun tidak mengadakan pengadaan CPNS misalkan gitu ya. Jadi ya ini bisnisnya tuh ya tadi bisa dibilang menerus gitu ya. Tapi momentum juga. Dan bergantung dengan pemerintah gitu. Oke, lanjut. Nah ini ya banyak brand-brand lainnya. Sama untuk polisi, prajurit dan lain-lain lah ya. Ini kita ada 30 TikTok. Jadi polisi? Jadi polisi. Jadi TNI? Ada namanya jadi prajurit. Jadi prajurit? Yes. Lu ngajarin apaan emang? Lu ada ilmunya? Emang lu udah izin sama Mayor Teddy? Ya jadi kan salah satunya ada banyak tes untuk tes tulisnya gitu. Jadi kita ngajarnya untuk persiapan tes tulisnya sebenarnya gitu. Oke. Nah ini ya tim kita sekarang ada 95 karyawan Bang Dery dan rilisnya sekitar 150-an karena dari 15 brand ini semuanya live streaming di TikTok. Jadi bukan bimbel offline. Bukan bimbel offline, 100% online termasuk marketingnya juga ngikutin yang sekarang. Jadi live streaming. Kemarin kan Bang Dery lihat juga sana ya. Gue ngeliat gila karyawannya banyak. Di kantor gue naik ke 3 lantai kalau nggak salah. Alhamdulillah. Dan sampai gue buka di ruangan HR-nya ya, mana
KPI yang tercapai apa segala macamnya, siapa aja nama-namanya kemarin, Robi Awal Syahwaluddin. Orang-orang yang pada bagus-bagus kerjanya, bukan berarti yang lainnya juga gak bagus ya, bagus-bagus semua gitu, keren. Gue main ke kantornya tuh, cakep, dekat masjid affiliate lagi ya, jalan kaki kita ya. 100 meter lah. Emang sengaja lu bikin di situ ya? Iya, karena kan tadi awalnya kan itu emang buat masjid. Terus punya uang bikin kantor. Jadi yang asalnya masjid jadi kantor juga gitu. Nih harus gue coba sanggah bentar buat memantik buat teman-teman semua nih ya, mohon maaf nih. Jadi gini, gue pernah punya materi kan, yang sampai sekarang gue masih dibully sebenarnya sama teman-teman yang nggak apa-apa, mungkin gue hargain lah pendapatnya gitu. Ketika gue bilang 4P itu udah nggak berlaku lagi, sampai video gue di react ya, sampai banyak yang tahu juga kan di react bahwa 4P gue bilang udah busuk nih, 1.0, 4P-nya product, price, place, promotion gitu kan. Tapi ternyata masih banyak yang belum paham gitu loh. Mengenai, enggak lah, bisnis itu gak bisa diterapin lah, harus ada lokasinya, harus strategi apa segala macam. Gue kadang suka ketawa, tapi kita hargain lah. Kan gue sayang sama teman gue gitu kan, masukan yang bagus kan, gue terima masukan. Tapi maksudnya ini loh nyatanya, maaf ya bro, lokasi lu tuh di ujungnya parah banget bro. Asli. Gue sampai kayak nggak nyampe gitu. Gue tidur bangun. Gue bilang sama driver gue, belum nyampe ya. Om ini kagak nyampe om. Jangan bawa gue ke surga nih. Jauh banget gitu ya. Panjang lama-lama nyampe juga. Sawah. Nah silakan ditepi stigmanya bahwa enggak lah harus lokasi strategis. Enggak ada lokasinya. Enggak, karena sekarang terhubung dengan internet semuanya. Nah itu loh maksud gue. Indonesia itu kalau tidak salah ada 200 juta orang yang memakai internet gitu. Dan kalau pengguna sosmed udah 150 juta orang. Jadi mereka itu udah adanya di internet gitu. Jadi tidak secara fisik harus ada tempatnya, bimbelnya gitu. Jadi bisa juga dengan seperti ini. Berarti kan lawan lu kan Primagama, GO, Intense, apalagi sih ILP, LIA gitu kan yang ada fisiknya kan. Ternyata nggak butuh begitu banget ya teman-teman semua ya. Dengan kita ini ya, kelebihannya itu kita 150 ribu aja setahun. Tuh lihat. Ini panggilan buat para Gen Z milenial. Nih buat lo yang pengen masuk BUMN, CPNS gitu kan, ngerasa bahwa gue struggle, gue gak punya orang dalam, bapak gue bukan bos pejabat di Mandiri, Bank Indonesia gitu kan, bank-bank besar gitu, Pertamina, apa segala macemnya. Gak usah kecil hati, gue tahu mungkin lu struggling, gue tahu maaf ya, lu bukan dari orang kaya misalnya, bukan dari orang-orang hebat, berpikir bahwa kayaknya mah sukses cuma bisa privilege, ternyata enggak ya? Enggak. Oh, bapaknya driver ambulan guys. Yes, supir ambulan bapak saya. Supir ambulan, berdarah-darah doi. Betul. Bukan dari orang kaya, bisa naik hidupnya gitu. Taraf hidupnya, ekonominya membaik buat keluarga. Nih lihat beritanya di Radar Bandung. Aditya Pratama Givari, PT Cerebrum, inovasi edutech dengan 15 aplikasi untuk 3 juta siswa. Dari terpelosok dari kantornya. Iya lagi. Alhamdulillah. Masya Allah. Lanjut lagi bro, seru nih. Nah jadi ini masjid tadi yang masjid affiliate awalnya tuh kayak gini, kecil aja. Oh iya. Jadi dulu kalau nggak salah ini kita ngebangunnya sekitar 200 jutaan. Duit dari siapa? Ya dari saya sama Alif, alhamdulillah. Dari ya hasil dari usaha tadi PT Cerebrum. Nah ini permasalahannya kan masjid Al-Kafibul itu kayak tadi. Karena masjid punya perusahaan punya masjid kan. Jadi masjidnya hanya digunakan karyawan, jadi hanya digunakan zuhur asar. Jadi ini dapat masalah seperti ini, tidak rame ya, tidak makmur. Terus, nah saat tadi saya belajar ke Jogokarian, terus belajar ke Real Masjid, belajar ke Darut Tauhid juga, belajar ke Masjid Sejuta Pemuda juga. Iya. Bahkan saya ini sengaja dulu belajar ke Singapura dan juga ke Malaysia, ke Korea, sambil main ya, sambil lihat masjid di tempat lain kayak gimana. Terus ternyata emang betul Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Ana ing jazoni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Saya bekerja keras tapi alhamdulillah sekarang ada hasilnya gitu. Terus Nah ini juga udah belajar juga tentang memakmurkan masjid di semua video yang ada di YouTube dipelajari. Hingga akhirnya tadi kita fokus 24 jam ngurus masjid. Ada tim yang gini. Fokus 24 jam ngurus masjid. Yes. Adit, Alif, dan kawan-kawan ini berhasil mengamalkan ketika kita tujuannya akhirat, dunia akan ngikutin. Alhamdulillah. Yang pertama dan yang kedua adalah sebelum kita memudahkan urusan manusia, karena sebaik-baiknya manusia bermanfaat buat orang lain, kita ngadunya dulu, minta sama Allah dulu tuh, ya kan? Ketika kita bantu sebarkan agama Allah, Allah berkali-kali lipat gitu memuliakan kita. Ajib. Jadi banyak hal yang tidak terpikirkan gitu.
Iya. Banyak rezeki-rezeki, dapat ilmu yang baru-baru lagi untuk nyari cuan. Sebenarnya gitu kan. Ketika kita ngebantu orang lain, kita akan dibantu oleh Allah di dunia dan di akhirat. Jadi saya, ngebantu orang lain kayak gitu, jadi dapat ilmu untuk menaikkan bisnis saya juga gitu. Aneh-aneh caranya ternyata. Oh iyalah, terserah Allah lah. Lu Betul. masa ngatur, siapa lu? Ya kan, biar aja lu tinggal minta, hasil udah Allah yang atur kok. Tapi gimana caranya Allah mau ngubah hidup kita, tapi kerjaan kita masih golar galer di kasur gitu, guling-guling gitu. Ayo dong. Iya. Iya kan, masa senang banget sih hidupnya susah mulu. Ya ini kita buat kita bareng-bareng nih guys. Ayo Betul. kita sepakat lah dalam hal ini lah, kita sukses. Makanya gue ngundang dia untuk ayo bantulah cara kaya lo gimana gitu kan, biar mereka keluar dari Siap. keterpurukannya mereka gitu loh. Ada lagi yang mau disampaikan bro? Nah ini motivasi saya ya, jadi tetangga yang gantung diri, jadi lebih semangat lagi tadi ada dua permasalahan ini. Sampai-sampai, nah ini kita ngitung juga ya, kata Peter Drucker, what you can manage, what you don't measure. Kalau kamu tidak bisa mengatur kalau kamu tidak ukur. Dia dulu tuh dihitung ya. Ini berapa jamaah yang masuk ke masjid itu. Ternyata kita lihat tuh ketika sholat subuh isya tuh sedikit, dan waktu zuhur asar ada 34 karena itu karyawan gitu. Makanya kita pengen gimana caranya supaya masjid itu lebih makmur lagi. Nah, sampai waktu itu ternyata saya lupa juga ngurus masjid. Kenapa? Karena ya ini Sapulidi juga nggak punya, ternyata kita tuh kayak gitu. Oke. Makanya alhamdulillah dapat hidayah sama Allah, dan ya ditunjukkan berbagai macam petunjuk hingga seperti ini gitu. Kita selalu mengajukan proposal ke manusia pagi, siang, malam, tapi lupa mengajukan kepada yang punya semua manusia di sepertiga malam. Jadi ternyata kita harus minta yang banyak ke Allah gitu, solusi dari segala apapun masalah kita. Jadi dulu yang kita lakukan apa? Nah jadi kita fokus dengan saya, Azka ya, dan tim masjid dan lain-lain, mulai sedikit demi sedikit memakmurkan masjid dengan programnya itu ini ya, menjemput pertolongan Allah ya. Kita dari jam 3 subuh sampai dengan syuruk, sarapan bareng. Terus ini kondisinya waktu itu ketika merintis, ini juga Bapak ya sharing-sharing seperti ini, Pak Iwan. Kemudian nah ini kita bikin yang seperti ini juga, kita ukur, kita awasi kan POAC ya. Apa nih? Ini yang ikut sholat, siapa aja yang ikut sholat, yang ikut program tadi gitu ya. Nama-namanya kelihatan semua nih. Dia iya, kemana dia nggak sholat? Nggak apa-apa sih. Dia kemana nggak sholat? Harus berbaik sangka. Iya. Maksudnya nggak ke masjid, bukan sholat. Iya. Siapa tahu dia ke masjid lain, bukan ke masjid bro. Siap. Dia ke masjid yang lain. Iya. Di alam mimpi, misalnya ketiduran, Iya. atau di masjid yang lain bro. Betul. Gitu. Mana coba kita? Bentar, mundur dulu bentar. Oh iya. Tuh. Tuh lihat. Mang Cecep kemana Mang Cecep hidupnya? Jadi kalau Mang Cecep itu paman saya, emang rumahnya lumayan jauh. Dia nggak sholat di masjid afiliat. Iya betul. Tapi dia sholat di masjid yang lain, Mang Cecep. Tuh, positive thinking. Iya. Ya kan, apalagi tadi tuh, coba lihat. Nah, jadi kita dibikin seperti ini supaya tadi dihitung katanya. Kita nggak bisa menaikkan apa yang tidak bisa kita hitung dan diukur. Harus betul-betul diukur. Nah seperti ini ya. Wow. Terus, nah ini ya. If you cannot measure it, you cannot manage it katanya. Jadi harus dihitung. Nah terus kita nambahin terus program-program ini untuk akhwatnya. Ini seperti ini, alhamdulillah. Terus ini kajian Jumatnya juga jadi ada. Terus ya alhamdulillah jadi semakin maju ya. Masjidnya seperti ini. Terus pembangunan. Nah ini tadi yang saya ceritakan, Kampung Ramadan Bunut. Kita setiap Ramadan mengadakan program seperti ini, ngikut Kampung Ramadan Jogokarian ya. Terus seperti ini, terus pembangunan. Programnya apa aja sih bro yang diajarin di malam minggu cuan apa segala macam ya? Nah malam minggu cuan itu memang ada 2 kemarin itu. Jadi ada pelatihan untuk affiliate, ada juga untuk seller. Kadang disatukan, kadang dipisah. Jadi di jam yang sama itu ada yang di bawah. Kemarin itu kalau di bawah tuh yang untuk affiliate, di atasnya itu untuk seller. Dan sekarang kita mau berubah. Nah ini kita mau mengubah dari malam minggu cuan itu, kalau kemarin itu kayak apa ya, seminar gitu ya, searah gitu ya. Tapi kita mau mencoba lebih lama dan lebih langsung praktek. Jadi dari malam minggu cuan menjadi malam mabit cuan. Jadi setiap bulan kita bikin 2 kali, itu kelasnya itu 3 hari full itikaf atau mabit di masjid ya, belajar dari 0 sampai dengan prakteknya. Jadi kalau kemarin itu ya tadi cuman searah gitu ya, cuman belajar, dan mungkin dia
ya panas-panas di awal gitu, tapi besoknya nggak ngapa-ngapain. Iya. Nah sekarang dibuat seperti ini, diajarin dari nol sampai betul-betul paham dia, sampai keranjang kuningnya keluar gitu ya, bisa numbers follower dan lain-lain. Hingga pada akhirnya di sini ada namanya istilahnya affiliate space. Kita juga mau buat affiliate space. Jadi sekarang secara organik Bang Dery, ternyata banyak orang, ada sekitar 3 orang sengaja datang ke masjid affiliate untuk istilahnya pinjam sampel. Oh iya. Ternyata mereka juga punya tantangannya tuh sampelnya itu. Mereka nggak punya sampel. Ya, mereka harus beli, nggak ada sampelnya, segala Betul. macamnya. Mau jualan herbal misalnya, mau jualan Betul. apa kan susah ya. Nah sekarang alhamdulillah masjid affiliate ini memfasilitasi 300 sampel kemarin yang kita akan beli gitu ya. Untuk apa ya? Supaya mereka itu yang ingin punya uang tadi ya, ingin tambahan penghasilan, datang ke masjid affiliate saja, terus langsung praktek. Kita sediakan tempatnya, sediakan wifi, sediakan sampelnya, langsung mereka bisa langsung cuan insya Allah gitu. Oke, gue nyumbang. Alhamdulillah. Gue nyumbang nih. Allah. Saya kan ada menjadi bagian dari Alhamdulillah. pusat toko herbal terlengkap di Indonesia. Wish. Punya 27 cabang tersebar di Indonesia. Jadi udah banyak lah produk-produk yang kita jual, baik itu diproduksi sendiri di pabrik, ada juga yang kita mendistribusikannya. Siap. Jadi ada pabrik orang, ada brand orang, kita bantu mendistribusikannya. Sudah tahunan bahkan belasan tahun. Di dalam itu ada MOQ-nya, total jenis-jenisnya 1000-an lebih. Madu, brand ya, kita ngomong brand Iya. bukan jenis madunya. Brandnya SKU-nya ya. SKU-nya. Ya, betul. Kalau Maklon MOQ ya, ini SKU-nya ada 1000-an. Jadi susu kambing, madu, herbal kan cocok tuh misalnya buat di masjid kan? Sangat-sangat cocok. Nah, iya, kita butuh itu. Saya kurma dan lain sebagainya. Sampel kan mereka mau jadi afiliator nggak ada sampelnya. Betul. Tokonya gue siapin. Alhamdulillah. Ya boleh izin buka ya di Nabawi Herbal ini. Kami ya alhamdulillah atas izin Allah per bulannya omsetnya 20 miliar. Wih, luar biasa. Sebulannya. Nah, jadi Alhamdulillah. kita banyak sampel-sampel melimpah karena kita produksi di pabrik sendiri di PT Nutrifood kan punya kita juga kan. Nah, nanti nggak usah khawatir, ribuan sampel gua nyumbang buat masjid affiliate. Cakep ya? Insya Allah kita akan mengundang jutaan orang ke masjid affiliate untuk apa? Untuk tadi belajar ngonten sampai dengan cuan itu di sini affiliate space ini. Susu kambing Amster Goat misalnya, ya kan, madu-madu dan lain sebagainya gitu kan. Brand ambassadornya kan Teguh Wisnu, bro. Wah, lu tinggal eksploitasi nama besar Teguh Wisnu aja. Ini diminum sama Shiren Sungkar nih. Ya kan logikanya gitu kan. Barang-barang ada di Teguh Wisnu sama Shiren Sungkar nih. Teguh Wisnu aja minum, Teguh Wisnu aja pakai. Bisa Sangat main kayak ditunggu, begitu kan? Bang Dery, siap ya? Sangat banyak catat. yang membutuhkan itu. Rian ada Rian nih, manajer kita nih buat advertisernya si Rian namanya. Rian coba diaturin aja. Siap. Masukin ke grup dong. Oke, Ya mereka-mereka yang afiliator baru biar nanti kita kirimin sampel. Masukin ke grup aja dalam sana. Kita sekarang membernya udah ada 4.000. Jadi udah ada grup sendiri aja. Udah 4.000 mas. Kaunya kita kasih lah. Siap. Sampel-sampel. Ya kan kalau perlu orang masuk masjid jadi sesak. Sampel Nabawi Herbal semua. Nggak gitu ya. Susah ya geraknya kan. Nah udah pokoknya buat mereka praktek. Kirim dari kita, udah nggak usah pikirin afiliator kan. Udah lu gas aja daripada lu beli susu kalengan, beli madu, beli herbal, apalagi sih sampai lupa tuh dalam itu. Habatus sauda atau banyak minuman ini apa namanya fiber. Kita ada semua bro. Aman udah, tenang aja. Iya kan. Maksudnya kita juga pengen teman-teman juga merasakan apa yang Adit rasakan. Ya kan, hidup jadi lebih baik, hidup jadi berubah, ya kan, jauh dari kemiskinan dan lain sebagainya. Kasihan mereka mau mulai harus belanja dulu. Betul. Buat dikirimin sampelnya. Betul. Atau kalau ada brand, simpel lagi nih, kan sampel gratis bang. Ya maaf nih, kalau yang lu misalnya personal brandingnya belum kuat, emang dikasih sama si brandnya? Enggak lah, kan ada history GMP-nya berapa dia. Kalau di gue punya prinsip, semua sama di mata Allah. Lu belum kuat personal brandingnya, gua kirimin. Alhamdulillah. Tenang aja bro buat sampel. Tapi satu muara, kan agak keder juga kita yang ngirimin ke mereka-mereka kan. Iya. Gua stok aja, gua taruh aja, gua drop aja ribuan SKU kita dari produk-produk di Nabawi Herbal. Nanti si binaan lo itu suruh datang ke masjid affiliate. Kan kemarin udah gua kirim-kirimin juga tuh. Banyak tuh madu, kurma, ikan listnya ntar gue coba munculin di layar deh. Ini listnya tuh apa aja. Banyak banget. Yang winning produk mah banyak banget. Kita juga disikat-sikatin sama dropshipper bro. Nah, jangan sampai kalah nih sama mereka. Siap.
internet marketing kita juga mereka nawarin diri bahwa gue jualin di sini apa segala macamnya. Amster gue tuh laris banget. Susu kambing itu tuh. Banyak banget. Kemarin gue di transfer tuh di hari itu 69 juta tuh. Si susu kambing Amster Gold tuh. Karena bantuin buat para yang pekerja-pekerja kan, biar asam lambung. GERD kan banyak yang stres nih, banyak agensi kan. Genzi kan. Asam lambung naik, bro. Susu kambingnya pakai Amster Gold. Cakep deh ntar. Gampang lah winning produk banyak, bro. Siap. Ya, nanti taruh sini ya. Iya, betul. Nambah herbal support ya. Siap, lanjut. Ya jadi ya alhamdulillah seperti itu ya tadi bisnis. Oh, ini. Ya tadi ini yang pada konten di masjid ya. Tadi ini bisnis kita. Nah, ini kita juga alhamdulillah ya ingin membantu masjid lain ya Mas Dedi, meskipun ya pengennya itu 1 juta masjid berdaya. Ya big dream start small kan, kita juga ingin menyetabilkan dulu tim kita di sini di masjid affiliate. Nanti ya, insya Allah kan sedikit demi sedikit membantu gitu, ingin yang lain gitu, dengan pertolongan Allah. Amin. Amin ya Rob. Nah ini ya, jadi udah pada datang, ada banyak yang datang juga masjid ke kita. Loh, ini Kang Anggi kan? Kang Anggi. Masih sejuta pemuda kan? Waduh, Kang, gimana kabar, sehat ya? Baik juga, kita tadi main ke Sukabumi katanya. Salam ya? Iya. Waduh, Kang Anggi Andi sih, lupa gue. Anggi kan? Bener kan? Iya. Kang Anggi, waduh, Kang sehat selalu ya. Alhamdulillah. Salamnya sudah diterima nih. Insya Allah sejuta pemuda juga bisa menginspirasi yang lain nih. Iya, gue main kemarin keren tuh di Sukabumi tuh. Lanjut. Nah ini Jogokarian juga, alhamdulillah dulu waktu itu belajar kita ke sana kemarin, silaturahmi juga ke masjid affiliate. Terus masjid makan-makan kemarin Kang Beni ke masjid affiliate. Terus ini dari timnya Mas Didik ya. Di yayasan ya. Bang Didik tuh bos atau guru SEO tuh. Gue kemarin biasa ngundang dia juga tuh di sini. Saya tuh kan 7 ke 17 ke 34 itu karena SEO, dibantu sama Mas Didik. Tuh kan. Setahun dari asalnya 7 miliar jadi 17 miliar, jadi 34 miliar karena SEO. Karena sekarang ini di era digital ini berubah dari Aidma jadi Aisas. Dulu itu kan pertama A-nya itu attention. Kita dapat perhatian dari orang lain. Oh, ternyata tetangga melihat ada yang beli mobil. Terus jadi interest, jadi tertarik. Terus jadi di-share, jadi ingin. Terus M jadi tanya ke yang inget, yang tahu informasinya. Terus barulah Aidma A itu action, beli ataupun tidak beli kan setelah nanya ke yang tahu informasinya. Funnelingnya begitu kan? Betul. Sekarang jadi Aisas kan. A-nya itu adalah attention, dapat perhatian dari, kalau dulu ngelihat mata sendiri, kalau sekarang kan dari FYP, dari IG, dari WA gitu ya. Terus jadi I-nya itu jadi interest, jadi tertarik. Jadi S, nah ini yang paling penting. Yaitu search. Oh, dia ngecek dulu ya. Sekarang di mana-mana pasti search, di Google, di medsos, di e-commerce, semuanya pasti search. Jadi kita harus kuat SEO ini. Makanya saya mau bilang makasih nih di sini ke guru saya Mas Didik. Arwinsyah sangat luar biasa. Dari 7 ke 17 ke 34 ya. Berdoa tahun ini jadi 60 miliar. Amin ya Rob. Ayo dong, lu harus kalahin Nabawi Herbal dong. 20M sebulannya atas izin Allah. Amin. Gini bro, Bang Didi kemarin juga gue undang. Siap. Itu ngasih tahu juga SEO tuh sepenting itu. Kenapa? Karena nggak harus Google ya, catat ya teman-teman semua ya. Bukan Google doang belajar SEO, karena orang nyari di TikTok pun juga di kolom search juga udah search yang keluar tuh ya memang sesuai dengan apa kebutuhan dari si konsumen kan. Kita bukan bikin produk buat kita, tapi buat konsumen. Nah, Bang Didik kemarin ngasih tahu Didik ngetiknya apa judulnya gitu, judulnya di podcast atau di Instagram kita, thumbnailnya apa, kata-katanya. Ya itu untuk mengoptimasi supaya ketika orang search ketemu dengan produk kita ataupun konten kita. Tuh kan, makanya kalau teman-teman belum lihat video bareng sama Didik ya. Ya, nanti itu lu lihat deh sama Didik deh. Keren banget dia guru SEO, bisa mengubah ya. Yang pertama atas izin Allah, tapi ikhtiarnya Didik bantu Adit dari omset 7 miliar ke 17 miliar ke 34 miliar. Nah, Didik masih bareng juga di situ kan? Alhamdulillah. Sampai 60 miliar dia kasih target terus aja sampai 1 triliun. Amin, siap. Makin botak tuh dia. Makin puyeng palanya ya. Iya. Nah, kalau mau lihat video tayangannya, belajar daging banget, lu lihat deh. Kita taruh di deskripsi ya, video cuplikan episode bareng sama Didik dikasih solusi. Saya juga mungkin bisa begini ya karena tadi dapat uang, energinya tuh dari Mas Didik tadi karena isi saya naik gitu. Alhamdulillah. Iya. Kita syuting kemarin, lu lihat deh tayangannya. Itu detail, ngetik apa, bikin judulnya apa, orang tuh nyarinya gimana, apa yang lagi tren. Gue sampai bengong-bengong kemarin. Sama kayak lo gini kan di slide ya. Hah? Oh iya. Oh ternyata orang nyarinya itu ya. Oh ternyata yang diminatin konten begini ya. Jadi banyak orang itu ngonten tapi tidak yang dibutuhkan customer kan. Iya. Tapi kalau berdasarkan SEO selalu ngonten ataupun misalkan pemilihan produk ataupun ya hal apapun yang ngikuti kemauan customer dengan search itu, dengan SEO itu. Dahsyat. Sekarang how to-nya lu gimana? Tesis saya juga tentang SEO sebenarnya alhamdulillah dibantu sama Mas Didik juga. Wow.
Lu harus nonton tuh episode bareng sama Bang Didik, ada di bawah tuh. Siap, Cek aja siap. tuh. Gua taruh linknya ya. Wah, penting banget menurut saya SEO itu. Cakep tuh. Makanya kalau cara lu gimana bro, how to-nya? Untuk di luar dari SEO gitu kan, lu bisa maintain 15 perusahaan, 15 brand lah ya. 15 brand. Gua main juga kemarin ada 11 ruangan live streaming. Betul. Jadi ada pada nge-host. Kan gua prank-prankin semua tuh ya. Bukan prank apa, gua kerjain, gua buka. Assalamualaikum. Ini ada manusia jenggotan ngapain ya gitu ya. Lagi live gue gangguin gitu kan. Dan seterusnya gitu. Maksud gue itu kan karyawan berapa total? Alhamdulillah sekarang 95. Kalau yang tetap, kalau yang freelance ya 100 sampai 150 karena tadi di saya itu yang host streaming itu freelance per jam. Keukur dari usaha ini kan boleh omset gede-gedean bro. Betul. Tapi kalau yang dituju kan sebenarnya profit kan. Yes. Omset lo mau segede-gede kayak gimana pun kalau profit lo nggak ada juga ngapain. Profit itu cara menentukannya berarti dari biaya operasional. Iya. Di tengah-tengahnya biaya operasional atau di antaranya biaya operasional dan omset. Itulah profit. Betul. Dari margin dikurangin dan seterusnya. Betul. Gue mau tahu dari biaya operasional lu dulu. Waduh. Keukur pengusaha ini beneran oke apa enggak itu dari dua hal tadi. Nanti ujung-ujungnya cash flow. Misalnya, bener enggak ini orang operasionalnya dipakai dengan benar-benar, lu bisa ngakuin aja 95. Iya. Tapi nyatanya taunya sekarang operasionalnya nggak menarik gitu. Maksudnya dengan banyaknya operasional berarti kan dengan efek bisnisnya juga sangat berjalan gitu kan. Nggak mungkin biaya operasional gaji karyawannya Astra, Honda, Yamaha itu kecil. Betul. Dengan dia maju nyampe triliunan berarti kan pengeluarannya juga miliaran gitu loh. Sekarang saya sebulan 1,5 miliar biayanya. buat gaji karyawan dan lain sebagainya. Iya. Serius banget berarti bisnisnya nih ya. Nah, ini baru cakep nih. Biaya ads? Biaya ads. Nah, kalau saya ads-nya itu ke arah live streaming 24 jam. Jadi main ads-nya itu tipis-tipis. Itu udah kecuali termasuk mungkin ads? di SKU buku. 1,5 miliar udah termasuk ads? Udah termasuk semuanya. Jadi kebanyakan kita tuh main organik tadi, memaksimalkan SEO di 3 hal. Google, sosmed, dan e-commerce. Sekarang yang kita kerjakan itu, yang Mas Didik itu ya, website kita kemarin yang jadi ASN sebulan aja 40 juta kunjungan. Wow. Itu ngemaksimalin yang Google gitu ya, website jadi bikin ASN artikel. ya? Jadi sehari kita kemarin disuruh sama guru saya ya 100 konten sehari untuk artikel di website jadi ASN. Sebulan 1,5. Sebulan berapa ya? Setahun berapa ya? Lu taat pajak gak? Iyalah. Gua aduin sama dirjen pajak nih. Waduh, parah. Kenal gua nih. Iya gak Pak? Ini Pak. Iya. Kalau lu bayar pajak, kalau gak bayar pajak gua sensor. Berapa? Setahun 1,5 kali 12 berapa? Coba 1,5 miliar. Coba teman-teman bantu komen dong, ntar gue liat komen lu. Berapa sih? Banyak. Iya banyak. 1,5 miliar kali 10 aja 150 miliar. 15 miliar. 15 miliar. Hah? 180 miliar. 18 miliar. 18 Kalau miliar. dikalikan ya. 1,5 miliar kali 12, Inong. Bentar Pak, nolnya banyak. 18 miliar. Ya sama dengan biaya yang lain-lain lah ada gitu ya. Iya. Tuh kan, sampai keriting. 18 miliar. 34 kurang 18 miliar berapa, Nong? Waduh. 16 miliar. Iya, 34 kurang 18. Coba kamu ketik. 34 Kurang 18. 18 miliar. 16 Pak, 16 ya. 16 miliar. Gross profit lu. Betul. Betul kan? Nah, bagus ngaku. 16 miliar setahun. 16 miliar bagi 12. 16 bagi 12. 1,3 Pak. 1,3 miliar gross profit lu sebulan. Wow. Betul kan? Tuh. Makasih udah mau dibaca ya. Tuh segitu kan. Makanya lu beli mobil banyak ya. Alhamdulillah. Ada Ada buat itu dakwah. Hah? Iya, ada buat dakwah. Buat dakwah. Lu kayak yang lu kasih ke bini lu berapa? Wah. Rahasia itu. Rahasia. Kepo banget lu. Ya. Lu mau nggak ngasih bini lu kayak begitu banyak? Ya, ayo. Kita sukses bareng-bareng, belajar, nonton, kasih solusi, share ke teman-teman yang lainnya. Gitu kan, kalau lu ngerasa bahwa kayak sebenarnya cukup 1 kali pertemuan kali ya, atau 2 kali pertemuan aja di masjid affiliate ya misalnya. Kan caranya simple. Masa lu kagak mau jauh-jauh ke Bunut? Tadi di ada Bandung, yang udah dapat seharinya tuh komisi 2 juta. Ya mereka ngedits dulu gitu, tapi alhamdulillah ada yang ya udah 2 juta, 1 juta, bahkan kemarin itu awalnya mungkin masih ratusan juta GMP-nya ya.
Waktu bulan November namanya yang kemarin sharing Fadil itu. Ya. Sekarang udah 1,5 M GMP-nya, berarti kan 10% komisi. 150 juta dia Iya, dapat bersih alhamdulillah. sebulan ya. Boleh dong success story-nya siapa aja tuh yang udah belajar di Masjid Affiliate terus Iya, banyak. sukses. Yang jualan Quran juga ada ya. Betul, jualan Quran itu kan sebagai seller itu saya dengan Kang Firman ya berteman lah gitu ya itu. Afiliatornya kan Ustadz Gifari itu Ustadz yang Gifari, ngajarin sangat tahsin. luar biasa. Itu guru tahsin anak saya tuh kalau berangkat sekolah tuh. Ustadz, insyaallah semoga Allah jaga antum Ustadz. Iya. Siapa lagi? Yang kemarin lu jabarkan kan Ya, di luar banyak. dari Omlek ya. Dari Omlek ya Omlek. banyak, dari Teh Seli itu ibu-ibu udah punya 3 anak tapi bulan pertama dia langsung 10 juta komisinya. Bahkan dia sangat luar biasa. 1 jam dia bisa ngonten 30 konten. Dengan versi dia ya, dengan 30 konten 1 jam dia bisa berhasil dapat 10 juta komisi ya sebulan. Para karyawan-karyawan saya, Kenapa? saya kurangin jam kerja kalian. Tapi tetap diganti, tetap office hour juga. Tapi diganti untuk jadi afiliator. Oh, iya. Iya dong, kita fasilitasin. Berapa butuh modal berapa sih? Sini. Kita lu training, bukan training, kita datang ke Bandung pada Iya, iya. belajar atau online atau gimana? Cara belajar gimana mereka? Nah, jadi Selain online. Selain datang. selain datang itu ya kita sekarang alhamdulillah mau launching aplikasi Masjid Affiliate. Wow. Sekarang kita pengen membuat aplikasi untuk teman-teman yang kan banyak yang komen ya, aduh saya nggak bisa nih, belum bisa untuk datang ke Masjid Affiliate secara langsung. Gimana caranya untuk belajar secara online ya? Kita insya Allah akan melaunching mungkin bulan depan lah keluarnya di Play Store, di App Store untuk belajar affiliate secara gratis. Insya Allah lewat video-video yang ada nanti tersedia di aplikasi tersebut. Oke. Cakep. Alhamdulillah. Kapan jadinya? Ya mungkin sekitar bulan depan. Mungkin kalau sekarang udah ada juga, tapi masih belum official lah, belum launching, masih dirapihin semuanya, masih dilengkapin video-videonya. Oke. Jadi menurut saya dengan metode begini ya bisa jutaan orang terbantu juga kalau pengen belajar dari nol, kan mereka bingung gimana caranya. Kita pun banyak yang datang ke Masjid Affiliate sebetulnya menjelaskan pertanyaan yang sama. Iya. Begini cara ya, jadi dengan banyaknya pertanyaan berulang gitu, repetition, katanya harus diganti sama teknologi kan. Iya. Kalau satu yang banyak berulang, makanya kita ya di perusahaan teknologi kita kan ya kita bikin aplikasi aja Masjid Affiliate. Jadi tinggal nonton aja di situ semua ya. Betul, tinggal download aplikasinya, nanti di App Store, di Play Store ada, di website juga ada. Jadi Masjid Affiliate. Tapi belum ada sekarang, nanti bulan depan lah insya Allah. Nanti ya. Siap. Kalau pengen tahu lebih lanjut mungkin ke sosial media lo tuh Nah, gimana? betul. Jadi Coba buat dong. teman-teman yang pengen belajar tadi, saya tuh impiannya itu 1 juta berdaya, 1 juta affiliate, jadi bisa punya penghasilan. Terus 1 juta seller, bisa berdaya juga. Karena ternyata untuk seller sendiri ya, yang saya lihat sekarang itu banyak yang jualan di TikTok, tapi mereka itu masih menggunakan cara Shopee. Jadi mereka tuh cuma posting SKU, tapi mereka tidak ngonten, tidak mengoptimalkan yang harus dioptimalkan di TikTok Shop gitu. Coba cara lo gimana, ajarin dong. Ya sebenarnya banyak tadi, misalkan kan kalau Shopee cuman apa ya istilahnya bikin SKU ya, optimalkan deskripsi, optimalkan judul, optimalkan gambar dan lain-lain, mungkin di iklan. Tapi kalau di TikTok Shop ini ya menurut saya harus konten, harus affiliate gitu, harus nyari ngebagiin sampel ke affiliate, harus live juga. Nah jadi itu yang kayak gitu-gitu mesti belum paham. Nah nanti di aplikasi Masjid Affiliate juga insya Allah akan ada materi-materi berkaitan dengan seller juga gitu. Oke. Sekarang gue mau coba rangkum dari obrolan kita. Yes. Lu punya 15 brand ya, Aplikasi bimbel online. aplikasi bimbel online. Cara lu tuh dari yang ngerangkak sampai sekarang punya 34 miliar. Kesimpulan dari semuanya deh. Iya. Mungkin juga menginspirasi buat teman-teman yang juga punya bimbel, Mm-mm. juga punya kelas online, Mm-mm. juga punya apa segala macamnya gitu kan. Singkat aja sih sebenarnya sih ya. Cara lo gimana sih buat akhirnya jadinya bikin perusahaannya jadi berkembang, punya 95 karyawan dan pengeluarannya miliaran per bulan gitu Ini- loh, untuk gaji doang gitu. Saya punya framework hidup sendiri, Oke. namanya istiqomah. Oke. Pertama harus I-nya itu istighfar. Masya Allah. Jadi salah satu yang memudahkan hidup saya bisa seperti ini adalah istighfar. Kata Allah, orang yang banyak istighfar nanti akan diberikan solusi dari arah tidak disangka-sangka, diberikan rezeki juga. Oke. Kenapa? Karena kita banyak dosa gitu ya. Oh. Saya selalu mengibaratkan kita itu kalau berdosa seperti kaca mobil kita itu kotor. Ketika kaca mobil kita bagian depan kotor, kita kan nggak bisa melihat apa-apa. Makanya saran saya, pertama I-nya itu adalah istighfar dan juga melakukan amalan penghapus dosa. Supaya apa? Supaya tadi kaca mobilnya itu benar-benar jadi bersih gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, saya melakukan selalu IS. S itu stop dosa. Sudah dibersihkan ya udah jangan nambah-nambah dosa.
Dalam sebuah hadis dikatakan orang yang berdosa itu terhalang rezekinya. Jadi ya udah jangan bodoh lah untuk berdosa lagi gitu. Istilahnya begitu. Jadi ya maksudnya sekuat tenaga gitu berjuang gitu. Karena tadi kalau kita berbuat dosa sebetulnya akan merumitkan hidup sendiri, ruwet hidup kita, nggak akan dapat solusi gitu ya. Nah jadi itu disiplin 2 itu ibaratnya setelah itu ya kita tidak menambah kotoran pada kaca mobil kita itu. Yang ketiga ada T. T itu takwa. Jadi kita harus menjadi pribadi yang dicintai Allah. Dengan apa tadi? Terus mengerjakan apa yang Allah cintai. Nyuruh sholat ke masjid, ikuti sunnah-sunnahnya dan semuanya. Jangan ngelakuin dosa. Ibaratnya tadi kalau kaca mobil tadi udah bersih, tapi sekarang jadi upgrade mobil. Jadi mobil Ferrari. Dengan takwa ini dicintai oleh Allah akan diberikan ini kan. Al-Quran surat At-Tolak ayat 23. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayat 2 jangan sampai salah nangkep teman-teman. 23 tuh 2 sampai 3. Bukan 23 ya. Oke, lanjut. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Jadi untuk orang bertakwa tadi diberi solusi, diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Pokoknya hidup kita akan mudah. Tadi saya mengibaratkannya dari mobil biasa yang kotor menjadi mobil Ferrari yang bersih tadi. Masya Allah. IST istiqomah kan? Iya, I lagi. I-nya ini adalah ingat Allah dengan berdoa dan berprasangka baik. Jadi kita sudah pakai mobil bagus, tapi dia nggak tahu tujuan kemana kan? Ya. Nah makanya harus berdoa, kata Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Jadi saya sempat Om Dery, bisnis saya itu stuck selama 3 tahun. 8 miliar, 6 miliar, 7 miliar. Terus pertanyaannya kenapa? Karena ternyata saya tidak ketemu guru saya, Coach Dr. Fahmi. Jadi saya di Coach Dr. Fahmi itu ikut nama kelasnya Grounded Business Coaching. Itu belajar supaya kita punya impian. Jadi saya pernah hidup mengalir juga gitu. Tapi ternyata ketika saya punya impian, sekarang ada punya target, pengen nih 5 tahun lagi saya 1 triliun. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Karena tadi kita harus punya impian. Makanya saya selalu kemana-mana mengatakan, ayo kita harus punya dream book. Apalagi anak muda ya, harus punya dream book, harus punya impian, harus punya pencapaian. Ingin 5 tahun, 10 tahun, 12 tahun lagi, ingin seperti apa. Terus karena tadi ingat Allah dengan berdoa dan berprasangka baik. Karena kata Allah, ana inda zoni abdi bi, aku akan sesuai dengan prasangka hambaku. Makanya kemarin di kantor saya itu kan ada ini gambar gitu ya, itu ditempel di mana-mana, itu adalah prasangka baik saya kepada Allah. Saya berdoa ingin sekali tercapai seperti itu gitu. Jadi ISTI, nah Q-nya tetap quality effort. Kita harus bekerja keras, belajar kemana-mana yang hebat, bersungguh-sungguh. Karena tetap udah punya tujuan tapi nggak bekerja keras, nggak dapat juga kan. Jadi saya merintis ini semuanya terus-menerus bekerja keras. Dari dulu gitu selama 8 tahun konsisten. Terus ISTK. O itu obati cara baru. Gimana tuh maksudnya? Karena gini, karena kan ketika kita udah punya impian, udah bekerja keras, kadang mentok. Kenapa ini udah bekerja keras tapi nggak naik-naik? Nah itu solusinya adalah obati cara baru. Jadi kita jangan mentok. Karena kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasibmu kecuali kamu mengubah dirimu sendiri. Jadi ubah cara ketika mentok, jangan berhenti. Pokoknya mentok sesuatu, ubah cara terus. Haus akan ilmu baru. Haus akan ilmu baru, betul. OM. Nah, saya selalu disiplin terkait dengan masalah pasti ada. Pasti ada, apalagi kita mau bertumbuh ya, pasti akan ada masalah. Tapi kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Masalah pasti ada, tapi kita pasti bisa mengatasinya. Jadi saya selalu mengatakan, ada masalah. Bahkan saya jadi bahagia ada masalah. Kenapa? Karena kita akan naik level. Biasanya seperti itu. Kalau ada masalah kita bisa mengatasinya, akan naik level. Dan kata Allah pasti mengatasi masalah itu. Akan ada kemudahan. Jadi fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi saya bahagia sebetulnya kalau ada tantangan ya, hambatan. Kenapa? Karena kalau kita lolos dari tantangan hambatan itu, insya Allah kita akan naik level. Karena tadi setelah kesulitan akan ada kemudahan. Jadi saya selalu disiplin berpikir itu, tenang. Meskipun sekarang masih ada masalah ya, tapi selangkah lagi, sejengkal lagi kita akan ada kemudahan. Terakhir, hidup harus selalu bersabar dan bersyukur. Karena bisa jadi kita belum naik-naik, belum bersyukur dengan apa yang sudah kita dapatkan saat ini. Jadi kita harus bersyukur karena kata Allah, in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, insya Allah nikmatnya akan ditambah.
Masya Allah. Makanya terus bersyukur. Alhamdulillah sudah 34 miliar. Wow. Dan lain-lain. Enak ya ngomongnya ya. Buat yang nonton kan belum nyampe situ, Oh, iya, tapi iya. tetap bersyukur maksudnya. Betul. Jangan ntar lu tiba-tiba ngomong, lu mah enak, wih, pantas lah syukur lu teriaknya paling besar. Saya bersyukur, alhamdulillah ya Allah 34 miliar. Bukan begitu pola pikirnya. Untuk nyampe di angka 34 ada 17 miliar. Istiqomah tadi itu. Untuk mendapatkan 17 miliar ada 7 miliar misalnya. Betul. Ada 1 miliar, Betul. ada 500 juta. Proses. Syukuri dulu. Ah, oke. Keren. Aditya. Lanjut kasih solusi. K-nya. Oh, nggak kelar nih. Nggak kelar. Terakhir tadi S-nya itu adalah sabar. Kok ada S? Istiqomah. H itu hidup selalu bersabar dan bersyukur. Nah, iya. sabar itu tadi. Kita harus Oh. sabar, konsisten, terus-menerus bekerja. Hingga insya Allah, Allah akan bersama dengan orang yang bersabar kan. Insya Allah Masya kita akan selalu diberikan solusi. Amin ya rabbal alamin. Kang Adit, keren. Alhamdulillah. Makasih bro ya. Semoga Allah balas dengan kebaikan. Ya, di sini ada namanya Inong. I-nya, kenapa namanya Inong? I-nya istighfar. Alhamdulillah. Keren dia. Ini Pak. Udah panjang N-nya. Tagihan dia. Ya. Karena memang lu udah banyak bantu para afiliator. Dan saya membersamai para afiliator tercinta saya, Iya. penonton saya setia, sudah berjalan 3 tahun kebelakangan ini gitu kan, kasih solusi, hadir, banyak membantu para UMKM, ya banyak membantu orang jauh dari kemiskinannya, upgrade diri apa segala macam ya. Alhamdulillah. Gue punya hadiah buat lu. Thank you. Ini jarang sekali lu temuin. Apa tuh? Hampir lu pasti nggak pernah lihat. Sarung. Weh. Ardan. Semua juga sarung bro maksud gue. Siap. Tapi belum tentu pada modern dan stylish kan. Nah, Ardan dong pilihannya sarung modern dan stylish bikin sarung jadi naik level, menjadikan gayamu semakin maksimal. Ay. Oh. Coba. Sarung Ardan bring sarung to the next level, ya kan? Lihat, hidup itu harus seimbang. Di tengah-tengah moderat. Jangan terlalu kanan, jangan terlalu kiri. Huruf di tengah-tengah Ardan ada huruf apa? D. Itulah kenapa bapak saya menamakan saya Dery. Dery emang Ardan banget bro. Oh, Iya nggak, yes, ya? iya. Gimana Pak Halim? Panjang dong kontraknya dong. Sarung Ardan. Ini buat lo bro. Tuh. Alhamdulillah. Terima Iya. kasih banyak. Sama-sama. Tuh, ya kan? Salaman dulu kita dong. Alhamdulillah. Keren ya. Silakan kalau mau cek boleh bro. Siap. Iya. Support juga dong nanti ya. Bisa diafiliatin nggak sih sarung Ardan? Ayo. Bisa dong harusnya ya. Iya dong. Ya tadi tinggal simpan saya sampelnya di sana. Iya. Affiliate bareng-bareng. Coba dong. Sarung Ardan nanti kamu kontak aja. Ini kan satu grup sama sarung kecubung kan. Nanti kirimin aja sampelnya di sana atau minimal ya kirim aja lah buat masih kepake buat para marbot apa segala macam, buat aska, sholat, Siap. atau ada KM kita nih ya enggak. Nah, tuh. Tuh kan? Biar. Lihat tuh. Ada wujudnya, enggak gimmick-gimmickan doang, Bro. Iya bagus. Keren ya. Mewah ya buat anak-anak muda ya. Tuh. Sarungnya anak-anak milenial begini bro. Sarung Ardan huruf depannya apa? A. Itulah kenapa sarung Ardan pengen apresiasi buat Adit. Siap. Semua tuh udah didesain sama Allah Subhanahu Wa Taala bro. Berarti emang pas kita kolaborasi. Siap, Ya. siap. Apa yang bisa kita bangun nanti? Kita punya kasih solusi bisnis club. Nanti kalau mau kita bikin event bareng, Siap. X kasih solusi X masjid affiliate. Siap. Boleh bro. Siap. Ya nanti Nabawi Herbal juga support karena Sangat ditunggu. kita di depan, ya kan? Lu yang menjadi garda terdepan masjid affiliate ada huruf A di depannya. Gua penyeimbang, teman-teman membantu buat teman-teman ada huruf D di tengah. Belakang ada huruf N. Apa tuh? Ngejagain di belakang biar memastikan semuanya tercover dengan baik. Ngejaga. Oh bukan, nggak cuma seracah itu. N Nabawi Herbal. Kita bantu para afiliator baru, kita support semuanya di situ. Tenang aja bro, oke? Siap. Makanya ada kata S di depannya. Solusi. Oh. G-nya apa? Ganjar. Belum. Jangan ditembak gitu. Siap. Gua harus pikir dulu bro. Oke. Thank you bro ya. Nanti Ya. kita. Ya paling tadi apa? Pada gabung ke grup. Ah di gimana Masjid. caranya? Caranya kebuka Coba. ke IG-nya ataupun TikTok-nya Masjid Affiliate. Nanti klik link yang ada di bio-nya aja. Terus tadi ada program tadi yang 1 juta itu. Nah, itu program 1 juta berdaya yang atas. Program 1 juta berdaya. Ya, itu berdaya, diklik. oke. Nah, nanti di sini Oh, ada di sini. Join aja langsung. Masuk. Gratis. gratis. Enak banget. Jadi untuk menginformasikan nanti programnya apa saja di Masjid Affiliate, terus nanti akan diinfokan ketika aplikasinya sudah launching.
Masuk aja langsung join ya ke grupnya Siap, ya. Di alhamdulillah. grup WhatsApp udah berapa total membernya? Ya hampir 4.000. 4.000-an. Siap. Mantap bro. Nanti kita update lagi mengenai Majid Affiliate ke depannya seperti apa. Dan hostnya akan ditambah lagi apa tidaknya. Nanti cek aja informasi lebih lanjutnya ya. Siap. Cek intip-intip aja di Bunut, Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung. Siap. Kita kasih solusi.